Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang frekuensi harapan. Oke, apa sih frekuensi harapan? Jadi frekuensi harapan menyatakan banyaknya kemungkinan terjadinya suatu kejadian pada percobaan yang berulang kali dilakukan gitu. Frekuensi itu banyaknya gitu ya. Harapan tuh yang diharapkan gitu. Contoh gini, misalkan kejadian K menyatakan munculnya mata dadu 5 dan dadu dilempar sebanyak 10 kali. Oke, maka frekuensi harapan kejadian K menyatakan banyaknya terjadi muncul mata dadu 5 dari 10 pelemparan yang dilakukan gitu. Jadi misalkan kita punya dadu gitu, kita lempar sebanyak 10 kali nih. Nah, ada harapan bahwa akan muncul mata dadu 5 seperti itu. Tapi berapa banyaknya bisa kita tentukan dengan cara seperti ini. Secara matematis, frekuensi harapan dari suatu kejadian K pada percobaan sebanyak N kali dapat dihitung menggunakan rumus gini. Jadi frekuensi harapannya sama dengan N dikali PK. N itu banyaknya percobaan ya. N banyaknya percobaan, misalkan pelemparan, pengambilan, dan selanjutnya. Yang ini peluang. Peluang kejadian K. Kejadiannya apa? Bebas, nanti tergantung soalnya apa gitu ya. N-nya banyaknya percobaan. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita mau cari frekuensi harapan, kita butuh banyak percobaan sama peluang. Kalau peluang, biasanya kalau nggak diketahui, maka kita harus cari tahu pakai NK per NS gitu. Kita coba ya. 3 keping uang logam ditos sebanyak 208 kali. Ditos itu maksudnya dilempar ya. 3 keping uang logam dilempar sebanyak 3 kali seperti itu. Selanjutnya frekuensi harapan munculnya minimal 2 sisi gambar adalah minimal 2 sisi gambar. Minimal 2 sisi gambar gitu ya. Kalau kita mau cari frekuensi harapan, kita butuh N atau banyaknya percobaan sama peluang kejadiannya. N-nya udah ada belum? Oh, N-nya udah ada nih, 208 kali. Nah, kita tinggal cari PK. PK itu peluangnya gitu ya. Peluang apa? Peluang minimal 2 sisi gambar. Muncul 2 sisi gambar minimal. Berarti ada beberapa kemungkinan. Kalau minimal 2, kan ada 3 koinnya nih. 2 gambar, 1 angka gitu boleh ya. Karena minimal 2, kan 3 koin nih. Koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul gambar, koin ketiga muncul angka, seperti itu. Nah, ada kemungkinan lain. Kalau minimal 2, 1 boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau 3 boleh nggak? 3 boleh, 3 gambar, seperti itu. Nah, kita harus cari peluang ini sama peluang ini. Oke, kita cari satu-satu dulu ya. Oke, untuk 2 gambar dan 1 angka. Oke, peluang kejadian K-nya kalau 2 gambar sama 1 angka. Ya, 2 gambar 1 angka itu kemungkinannya apa aja kalau di list? Kan gambar, gambar, angka gitu ya. Ada lagi? Ada gambar, angka, gambar. Ada lagi? Ada ya? Angka, gambar, gambar gitu. Ada 3 kemungkinan tuh. Itu 3. Oh maaf, kita tulis aja dulu rumusnya biar nggak bingung. Kita tulis dulu rumusnya. NK per NS. NS-nya NS. Nah, seperti itu. Karena 3 keping uang logam berarti kan 2 pangkat 3 gitu ya. 2 ini menyatakan si koinnya. Nah, 3 ini menyatakan banyaknya koin. Kenapa muncul 2? Karena koin kemungkinannya cuma 2, angka atau gambar. Seperti itu. Kalau dadu nanti jadi 6, karena kemungkinannya 1 sampai 6. Nah, pangkatnya jadi banyaknya si bendanya, banyaknya koin untuk kasus ini. Maka NS-nya dapat 8 gitu. Nah, NK, kejadian K-nya adalah 2 gambar 1 angka. 1, 2, 3 gitu ya. Berarti NK-nya 3, yaitu yang ini 1, 2, 3. NS-nya 8. Nah, seperti itu. Nah, kita simpan dulu nih jawaban ini. Itu kan untuk 2 gambar dan 1 angka. Nah, yang lainnya untuk 3 gambar. Kalau 3 gambar kemungkinannya berarti gambar, gambar, gambar gitu aja ya. Nah,
Peluang kejadian K-nya untuk 3 gambar berarti NK per NS. NK-nya berapa? Cuma satu kemungkinan ya, gambar 1 per 8 berarti. Nah, kita totalin nih. Oke. Peluang kejadian K yang totalnya sama dengan 3 per 8 ditambah 1 per 8. 3 per 8 tambah 1 per 8, penyebutnya udah sama-sama 8, tinggal operasikan atasnya. 3 tambah 1, 4 per 8. Bisa disederhanain nggak? Bisa. Hasilnya berapa? 1 per 2. Seperti itu. Nah, kita dapat nih peluangnya 1 per 2. Nah, kita tinggal isi aja nih frekuensi harapannya. Maka frekuensi harapan sama dengan N dikali peluang kejadian K yang total. Oke. N-nya banyaknya percobaan 208 kali dikali dengan peluangnya 1/2. 208 dikali setengah adalah 104. Nah, jadi kalau kita ngelempar koin sebanyak 208 kali gitu ya, maka frekuensi harapan atau banyaknya kemungkinan munculnya minimal 2 sisi gambar, di mana minimal 2 sisi gambar itu bisa aja 2 gambar 1 angka atau 3 gambar, itu sebanyak 104 kali. Jadi kita ngelempar 108 kali, munculnya kejadian ini itu kita harapkan sebanyak 104 kali. Walaupun dalam kenyataannya tidak mungkin bisa lebih atau kurang gitu, tapi harapan kita, namanya juga harapan ya, maka mungkin terjadi mungkin tidak, seperti itu. Oke, contoh kedua, 2 buah dadu dilemparkan sebanyak 720 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6. 720 kali sebagai apa? Bagus, sebagai N. Peluang kejadiannya sudah ada? Belum ada. Apa kejadiannya? Muncul mata dadu berjumlah 6, gitu katanya. Oke, kita cari NS-nya dulu aja ya. Karena peluang kita butuh NK sama NS. NS-nya sekarang. Bendanya apa? Dadu. Dadu berarti 6. Ada berapa banyak bendanya? Ada 2, berarti pangkat 2. Gitu. 6 dapat dari mana? Karena kemungkinannya kalau dadu 1 sampai 6. 2 dapat dari mana? Karena jumlah dadunya ada 2. 6 kuadrat sama dengan 36. Oke, NS-nya dapat. Sekarang NK-nya kita cari. K adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Nah, kalau kita list apa aja nih yang kalau berjumlah 6? 1, 5 gitu ya, kan jumlahnya 6 ya. Ada lagi 2, 4. Lalu 3, 3. Lalu 4, 2. Lalu 5, 1. Kalau 60 ada nggak? Nggak bisa ya. Oke, karena dadu itu minimal 1. Nah, kalau kita hitung NK, banyaknya kejadian K ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, peluang kejadian K sama dengan NK per NS. NK-nya 5, NS-nya 36. Seperti itu. Nah, frekuensi harapannya sekarang. Maka frekuensi harapannya, harapan kejadian K ya, N dikali peluang kejadian K. N bagus, N-nya ada 720 kali dengan 5 per 36. 720 dibagi 36. Bagus, 20 ya. 20 kali 5 100. Nah, jadi frekuensinya kalau kita ngelempar 720 kali, maka mungkin akan muncul mata dadu berjumlah 6 sebanyak 100 kali. Ingat, itu hanya harapan. Harapan kadang tidak semanis dengan kenyataan, gitu ya. Oke, contoh yang ketiga. Dalam suatu seleksi, peluang setiap peserta untuk diterima adalah 0,3. Nah, peluangnya 0,3. Jika jumlah peserta yang mendaftar adalah 1000 orang, maka jumlah peserta yang ditolak, yang ditanya
yang diterima 0,3, yang ditanya yang tolak gimana tuh Pak? Oke. Peluangnya berarti kan ada 1000 orang, maka frekuensinya gitu yang ditanya sebenarnya. Frekuensinya yang ditolak seberapa banyak. Nah, kalau ditanya frekuensi, maka kita butuh N, banyaknya percobaan atau subjeknya gitu ya. Untuk kasus ini adalah orangnya dan peluang kejadian K. Oke, misalkan K adalah kejadian peserta diterima gitu kan. Kita udah punya nih peluangnya langsung, nggak perlu nyari NK sama NS karena udah ketahuan nih peluangnya berapa? 0,3. Bener ya? Peserta untuk diterima 0,3. Nah, K-nya ini kejadian peserta diterima. Tapi yang ditanya adalah yang ditolak. Yang ditolak kan berarti lawannya diterima dong. Nah, kalau kita mau nyari lawannya berarti kita pakai komplemennya. KC, K komplemen. Kejadian peserta lawannya diterima, ditolak. Bagus. Komplemennya ada ditolak. Maka peluang KC, K komplemen, kemarin kita punya rumus 1 min peluang kejadian K. Oke. 1 min 0,3. 1 min 0,3 0,7 seperti itu. Nah, kita udah dapet peluangnya nih. Peluangnya bukan pakai peluang K tapi peluang KC. Karena apa? Karena yang ditanya adalah yang ditolak. Lanjut deh ke sini. Langsung sini aja ya. N-nya kita masukin berapa? N-nya 1000. Bagus. Dikali dengan peluang kejadian yang ditolak ya. Bukan yang diterima karena yang tanya yang ditolak. Yang ditolak berapa? 0,7. 1000 dikali 0,7 bagus adalah 700. Nah, jadi kemungkinan akan ada 700 orang yang ditolak. Yang diterima kalau kita hitung nanti hanya akan ada 300 seperti itu. Tapi jawabannya adalah 700 karena yang tanya adalah yang ditolak.